Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Azima dengan NIM 06020320031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Baik, materi pertama yakni penjaminan dan pengendalian mutu. Dalam sistem manajemen mutu, terdapat dua aspek mutu yang saling berkaitan, yakni antara penjaminan mutu atau bisa disebut dengan quality assurance dengan pengendalian mutu yaitu quality control. Penjaminan mutu atau biasa dikenal dengan quality assurance berorientasi pada proses. Artinya, proses yang berlangsung diharapkan sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga diperoleh jaminan atau perlindungan bahwa pelanggan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian atau cacat mengenai suatu produk atau pelayanan jasa dalam pendidikan. Sedangkan pengendalian mutu atau quality control merupakan proses yang berorientasi pada output. Pengendalian mutu merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas unsur output dilihat dari standar yang ditetapkan. Pengendalian mutu berfungsi sebagai validasi atau alat ukur yang tepat untuk menetapkan tentang kemajuan suatu lembaga dalam mencapai tingkat kematangan atau kemandiriannya. Nah, jadi dapat disimpulkan, penjaminan mutu ini berfokus memastikan ketercapaian standar mutu, memastikan bahwa syarat-syarat terjadinya sebuah kualitas unggul akan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pengendalian mutu berfokus pada proses pemenuhan standar mutu, berfokus pada pemenuhan syarat-syarat kualitas yang baik. Materi yang kedua yakni aspek yuridis di sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut dengan UU SPN. Yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi atau Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yang keempat, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kelima, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Yang keenam, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Selanjutnya yakni posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada konsep penjaminan mutu disebutkan bahwa audit merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Audit digunakan untuk mengoperasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat dibenarkan karena salah satu cara melakukan penjaminan mutu adalah dengan menetapkan seperangkat standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaan nantinya sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk itu diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar-standar tersebut. Jadi jelas bahwa penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi. Dalam evaluasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui audit. Pengendalian mutu secara yuridis didefinisikan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Posisi pengendalian berada pada setelah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui serangkaian proses audit mutu dan hasilnya dilaporkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan guna ditindaklanjuti. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa auditing sebagai salah satu fungsi evaluasi dan penjaminan mutu diharapkan dapat berperan maksimal dalam rangka memberikan informasi yang akurat, apa adanya, dan faktual. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.